Pemirsa Sriwijaya Pos, saya Leni Juwita melaporkan dari Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang memantau langsung kondisi jalan yang nyaris putus. Jalan ini sebenarnya masuk jalan kelas negara yang sudah bertahun-tahun. Menurut informasi masyarakat setempat, jalan ini sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Memang jalan ini sebenarnya merupakan jalan yang sudah tidak begitu terawat, karena pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri sudah membuat jalan alternatif, yaitu melalui jalan lingkar di Batu Kuning. Namun jalan ini tetap berfungsi, tetap dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di daerah pesisir sungai ini, pinggiran sungai ini. Nah, kita sudah bertemu dengan masyarakat yang biasa berlalu lintas di jalur ini. Kita akan tanyakan sudah berapa lama dan apa harapan dari masyarakat terhadap pemerintah untuk perbaikan jalan yang makin hari makin rusak dan nyaris putus. Kita saksikan sebelah sana itu sudah ada tambahan lagi jalan untuk menghindari di lokasi yang ini. Pak, siapa namanya Pak? Andi, Pak. Dari masyarakat mana? Pusar sini. Ini kita sudah ketemu sama Pak Andi yang setiap hari berlalu lintas di sini. Bisa diinformasikan kepada pemirsa Sriwijaya Pos, sudah berapa lama jalan ini kondisinya seperti ini? Kira-kira lebih dari 10 tahun udah nambah-nambah terus kayak gini, Pak. Nggak pernah dibenahi. Nggak pernah sama sekali. Kalau misalnya petugas atau apa ya yang dari mana itu nggak tahu kita kan, yang ngecek jalan ini udah berapa kali tapi nggak pernah dibenahi sama sekali. Udah lama, sekitar 10 tahunan lebih. Harapan dari pengendara yang sering berlalu lintas ini apa? Mudah-mudahan dari pemerintah ya supaya cepat untuk membenahi jalan ini. Biar kami tuh enak tuh di jalan. Takutnya kerawan kan? Ya. Ini udah berapa kali ada motor jatuh lah, atau orang naik sepeda yang jatuh. Baik. Baik pemirsa Sriwijaya Pos, tadi kita sudah bincang-bincang sama warga yang memang tempat tinggalnya di jalur ini. Kita informasikan kepada pemirsa bahwa jalan ini sudah puluhan tahun kondisinya seperti ini. Selalu semakin lama semakin longsor, dan ini tinggal sebagian lagi. Apabila banjir tentunya akan mempercepat kerusakan jalan ini. Dan kita informasikan bahwa ini memang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena ini termasuk jalan negara. Jalan ini masih tetap difungsikan karena jarak tempuhnya lebih cepat menuju Kota Batu Raja dibandingkan menggunakan jalan alternatif. Harapan dari masyarakat tadi bahwa agar pemerintah, pihak terkait segera melakukan penanggulangan untuk mengantisipasi agar jalan ini tidak putus total. Nah, dulu jalan ini merupakan salah satu-satunya urat nadi yang menghubungkan dari Kota Batu Raja menuju ke Muara Enim, kemudian ke Sumatera Barat. Namun karena jalan utama ini terus-terusan longsor, pemerintah Kabupaten Oku membuat jalan alternatif yang sebenarnya bisa dilewati oleh warga Oku saja, bukan bus-bus besar ataupun truk-truk angkutan. Namun karena kondisi jalan ini tidak memungkinkan untuk dilewati oleh bus dan angkutan-angkutan
batu bara, sehingga jalan alternatif yang dibangun pemerintah Kabupaten Komering Ulu itu menjadi jalan yang dipakai oleh kendaraan-kendaraan atau bus-bus luar Provinsi Sumsel. Kita harapkan pemerintah Kabupaten Pusat juga memperhatikan jalan ini, karena jalan ini apabila tidak segera ditanggulangi maka akan putus total dan akan mengganggu jalur lalu lintas dari Kabupaten Oku ke provinsi-provinsi lainnya seperti Bengkulu, Jambi yang menggunakan jalur ini. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Oku agar lebih berhati-hati apabila melewati jalur ini, karena jalur ini memang rawan. Panjangnya ada sekitar 50 meter yang longsor, yang terkikis banjir, terkikis air apabila hujan deras. Ini kondisinya akan semakin buruk. Menurut warga di sini sudah banyak sekali terjadi kecelakaan tunggal pengguna sepeda motor ataupun roda 4 yang tercebur di Sungai Ogan ini, karena selain tempatnya gelap juga kondisinya sangat sepi, sehingga kadang-kadang pengendara kurang berhati-hati mengakibatkan mengalami kecelakaan jatuh ke sungai. Jalan ini masih tetap berfungsi. Pengendara motor, anak-anak sekolah, atau pegawai negeri yang dari arah Pusar mau ke Batu Raja biasanya tetap menggunakan jalur ini, karena jalur ini relatif jarak tempuhnya lebih singkat. Namun itu tadi resikonya harus tetap berhati-hati agar selamat di jalur ini. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.